Selamat datang di acara Talk Show Wujudkan Kampanye Damai Makin Happy di Ruang Digital. Persembahan Tribun News dan Tribun Network. Bersama para narasumber hari ini. Kita sambut pembawa acara sekaligus moderator kita, Glory Oyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra meneruskan langkahnya Mbak Glory di sesi kedua ini. Namun sebelum melanjutkan acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Namun ketika saya menyampaikan sampiran, tolong teman-teman menjawab dengan kata asik ya. Jangan cakep, karena saya udah cakep. Jadi asik aja ya, boleh ya? Oke ya? Menang perang bawa pulang pampasan, asik. Pampasan emas dibawa pakai tongkang, asik. Silahkan kompetisi pilkada habis-habisan, asal jangan main kayu dan main curang. Tepuk tangan buat kita semua. Satu lagi nih ya. Gudang peluru namanya Arsenal, asik. Peluru tajam dikemas dalam peti, asik. Jangan sampai demokrasi dibegal. Pilkada jujur dan adil, harga mati. Ya, tepuk tangan buat kita. Kita memasuki sesi kedua ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mau ke Mas Pramono dulu lah. Mas Pram, ruang digital ini asik. Tempat perang para pendukung nih. Ya, kalau Mas Pram nge-post gitu, pasti orang langsung nanggapin. Mas Pram, saya kepingin Mas Pram cerita bagaimana sih Anda memanage para simpatisan dan tim sukses supaya nggak kepancing nih, ya, disikat sedikit, langsung dibalas. Jadi nanti perang itu di sosial media. Silakan Mas Ram. Jadi yang pertama, saya adalah orang yang tidak baperan. Oh diserang oke-oke saja gitu ya? Diserang oke-oke aja. Saya bermain di ruang digital ini, bermain Twitter sejak tahun 2010. Ya. Bahkan jejak digital saya bisa dilihat, saya ini misalnya ketika 2011 pertarungan antara Persib sama Persija, waktu itu sebagai pendukung dari dulu Persija, saya bilang El Clasico akan dimenangkan oleh Persija. Ya. Itu ada jejak digitalnya. Kemudian saya juga sudah lama dengan Instagram, TikTok hal yang baru. Tetapi yang paling penting bagi saya pribadi adalah saya tidak baperan dan saya tidak akan pernah membalas ruang publik itu dengan hal-hal yang tidak penting. Ya. Maka kalau ada netizen yang berkomentar tidak baik, menurut saya yaitu bagian dari pembelajaran bagi diri kita pribadi. Tidak semua orang itu happy dengan apa yang kami lakukan. Ya. Maka saya dulu kan benar-benar saya tidak pernah mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon gubernur, tetapi karena diminta baru saya maju. Kalau dilihat jejak digital saya, terutama Instagram saya, isinya cucu, sepedaan Pak. Sepedaan. Kemudian saya betul-betul family man dengan keluarga sama sekali. Bahkan saya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet 2 periode, saya jarang sekali lah menyampaikan ke ruang publik untuk urusan pekerjaan. Karena sebagai penjaga dapur Presiden, saya berkonsentrasi sepenuhnya untuk mengerjakan untuk kebaikan Presiden. Tidak boleh yang namanya dapur itu bisa diketahui oleh orang luar. Iya, itu ya. Sekarang saya ke Pak Ilham dulu, supaya Pak Ilham nanti ada waktunya kan ya, terbatas. Pak Ilham, Bapak merasa perlu nggak sih nyewa buzzer gitu ya, nyewa simpatisan untuk membuat citra Bapak jadi lebih bagus di sosial media, karena isu buzzer, isu orang-orang sewaan itu kan menjadi penting. Gimana Pak Ilham? Kalau menurut saya pribadi sebetulnya pengennya nggak perlu. Namun demikian saya kira ini kan tergantung dengan ruang politik yang kita ada. Kalau semuanya gunakan bagaimana? Iya. Jadi itu memang untuk tapi saya katakan saya pribadi tidak suka menggunakan buzzer. Ya. Karena memang itu mestinya berkembang secara organik, itu lebih baik ya. Karena itu benar-benar menunjukkan ruang di mana kita bergerak, siapa yang mendukung dengan pendapat apa, ada yang tidak mendukung, itu lebih realistis. Tapi memang dunia kita tidak seperti itu. Ya. Jadi itu memang kenyataannya banyak buzzer, banyak yang bot yang tadi saya sebutkan itu juga ada semuanya. Jadi harus kita hadapi.
Jadi di tim Bapak ini ada nggak yang spesialis ngawal begituan gini di tim kampanye itu, Bu? Ada yang ngawal benar. Ngawal gitu, ngonter-ngonter gitu. Ya. Itu bisa merupakan jebakan itu. Kalau kita tidak hati-hati itu bisa menjadi masalah. Tapi ada juga di tim Bapak ada yang khusus melototin ruang digital, melototin sosial media yang kira-kira konten-konten untuk negatif gitu ya. Ya, itu harus ada tentu. Konten negatif yang kita clearkan dengan hoax ya, atau dengan black campaign. Jadi kalau konten negatif itu based on facts gitu ya. Itu saya kira ya memang kenyataan seperti itu. Tapi kalau kita menyebabkan hal yang kayak sara dan lain itu yang nggak boleh itu ya. Ya, itu yang itu harus kita bedakan ya. Di antara yang memang kita jangan lakukan itu karena tidak bermoral, tidak beretika. Dengan negative campaign itu saya kira based on facts. Gitu ya. Oke. Saya mau ke Bu Airin ini, Bu. Tentu ini di Banten ini kan head to head nih, ya. Pasti di sana adalah perang di sosial media kan. Tidak semua orang suka sama Ibu tentu saja kan. Tentu ada yang lawan. Nah, Bu, sekali lagi sama dengan Pak Ilham Habibie. Apa Ibu merasa perlu melakukan mobilisasi simpatisan untuk ngelawan konten-konten yang nyerang-nyerang Ibu, hoax, fitnah gitu, perlu nggak sih? Ya, bagi saya prinsipnya pemenangan dalam pilkada itu tidak mungkin saya sendirian, pasti ada tim. Ya. Kita sebut dengan tim sukses, baik itu dari partai politik, simpatisan maupun juga relawan. Ya. Nah, hari ini sangat berbeda dengan saya waktu pilkada wali kota. Dulu kan cukup hanya offline saja atau dunia nyata saja. Sekarang 2024 sangat tidak mungkin kita melakukan itu, harus kombinasi offline to online, online to offline. Dan kita pun juga membuat tim, ada tim online, ada tim offline. Dan semuanya kita berjalan, baik saya langsung turun ke masyarakat maupun juga di media offline, online-nya juga saya gunakan sendiri. Tetapi ada tim yang kita pun juga dalam hidup kan nggak cuma hanya pilkada, dalam hidup kehidupan kan kita harus melakukan monitoring evaluasi terhadap diri kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang dan akan kita lakukan dalam rangka tentu kalau pilkada mencapai target di 27 November, saya dan Pak Haji Ade Sumardi nomor urut 1 menang dan insya Allah dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Banten. Nah, jadi oleh karena itu kita ada tim yang melakukan apakah berita ini negatif atau positif, dulu juga sama. Cuma beda dulunya kerjasama sama Tribun, Koran Tribun gitu kan. Tapi ada tim ya Bu? Ada tim khusus untuk melototin sosmed, melototin ruang memonitoring. Tapi kalau untuk buzzer atau yang lainnya, kalau saya bilang kita natural aja gitu. Karena dalam arti gini, sebesar apapun yang kita sampaikan di media sosial, tapi kan tetap masyarakat akan menilai. Dan masyarakat sekarang hari ini, apalagi anak-anak generasi Z, akan paham kok, tahu persis, ini buzzer nih, ini gitu bukan ya? Nih. Kelihatan sekali kok, kelihatan. Jadi maksud saya, selalu saya sampaikan kepada tim saya, yang tim media yang misalnya ke televisi atau ke berita secara koran maupun juga ke media sosial. Cuman kelebihannya hari ini saya senang aja. Kalau dulu klarifikasi sehari berikutnya. Kalau hari ini kan kalau ada yang black campaign terhadap diri kita kan kita tinggal langsung cepat dengan media sosial yang kita punya, platform yang kita punya sendiri kan gitu. Nah yang pasti tentu kita harus bisa melihat dan mengukur. Dan juga saya meyakini masyarakat terutama di Banten, bahkan Indonesia, apalagi anak-anak generasi hari ini sudah paham, memahami dan mengerti dan mereka akan juga memilih dengan apa yang terhadap diri para calon dan kandidat. Jadi bagi saya yang ya kita tunjukkan aja siapa kita diri kita karena prinsipnya mau di dunia nyata, mau di dunia maya, manusia itu ada 3. Gitu ya. Yang suka sama kita, pasti kalaupun kita salah akan belain kita. Yang enggak suka sama kita bener aja pasti salah terus itu. Tapi yang saya bilang ya di tengah-tengah. Nah PR kita nih bagaimana caranya yang di tengah-tengah ini nanti pada saatnya karena kita lagi pilkada 27 November milih saya dan Pak Haji Ade nomor urut 1 tentu. Iya, Bu seperti juga Mas Pram. Ibu baperan gak sih? Perempuan baperan pastinya. Tapi karena saya sekarang sudah jadi politisi ya Pak, mau tidak mau itu nggak boleh lagi kita tunjukkan di publik. Karena biar bagaimanapun kita sebagai public figure harus menjadi contoh. Karena kan saya pernah zaman dulu saya nangis aja ramainya kayak apa. Kemarin juga sama kan gitu. Viral lagi gitu. Tapi apapun itu sebetulnya ya jadilah diri kita aja. Sehingga kita nggak usah pusing. Ya tadi saya balik lagi. Kalau misalnya baca komentar ada yang nggak suka ya udah balikin lagi. Manusia itu udah 3 mau gimana lagi. Jadi udah kita nggak bisa maksain kehendak orang Sunatullahnya juga. Begitu ya Bu ya. Jadi udah kembalikan saja. Dan saya meyakini mereka nggak suka sama kita karena nggak tahu siapa kita. Yang penting kita tahu siapa diri kita, hati kita dan perasaan kita dan niat kita ikut pilkada gubernur Banten. Oke, Pak Sus, Pak Ridwan Kamil ini, itu kan aktif betul di sosmed ya. Mulai zaman ndak enak, zaman dulu. Dan jejak digitalnya masih ada. Dan kadang-kadang digoreng juga sampai sekarang. Nah bagaimana Pak Sus dan tim
menghadapi fenomena ini Pak Sus? Bagaimanapun kan jejak digital kan susah-susah gampang dihilangkan kan. Dan Pak Sus saya lihat terus terang aja kan tidak begitu aktif ya Pak di sosial media. Monggo Pak. Ya tentu dulu juga kenyang seperti Mas Pram ya. Waktu DPR juga waktu menteri itu biasalah itu yang seperti itu. Jadi sama sudah kebal lah yang begitu. Yang jelas begini, kadang-kadang ini orang kan benci atau mengkritik tajam itu memang ada dua kemungkinan. Pertama memang dia ingin tahu persis, artinya kalau dijelaskan dia mungkin akan berhenti ya. Tapi kan kebanyakan memang sudah benci tadi yang disebut juga Ibu Airin tadi. Jadi kalau yang menghadapi seperti ini, malah kalau saya sih senang. Gitu ya Pak? Ya karena kebaikan dia akan mengalir ke saya. Oh gitu. Ya, sebagai orang yang beragama, kan kita yakin itu. Ya, sebab ya dijelaskan pun juga percuma, buang energi kan. Nah, biasanya nanti tim saya yang akan melaporkan saja. Tapi saya sudah komitmen bahwa pasangan Ridho tidak akan menjelek-jelekan pasangan lain. Strateginya begitu? Ya, kita sudah komit. Ini rival Bapak di sampingnya loh. Oh iya, maaf Pak Mas Bram, ini kan sahabat saya dari mulai DPR. Ya udah sama teman karib ini. Jadi ya, yang menang siapa kita akan enjoy saja sama. Jadi karena bagaimana juga ini kompetisi ya, bukan bukan yang namanya pertandingan kan pasti ada yang kalah ada yang menang kan begitu. Artinya kita harus kita sudah deklarasi kampanye damai ya. Jadi prinsip kami tidak akan menyerang apalagi menjelek-jelekan ya. Nah, oleh karena itu kami tentu yang akan kita giatkan adalah bagaimana agar gagasan-gagasan besar kita ini tersampaikan kepada publik. Itu yang sebetulnya yang kita fokusnya ke sana. Nah, kaitan dengan jejak digital ya Pak Kang Emil atau Bang Emil sekarang pun sering dipanggil ya. Beliau sendiri sudah ya menyadari itu kan dulu waktu dia masih muda, sekian tahun yang lalu. Ya wajarlah orang ada satu proses perubahan kan begitu. Nah sehingga tentu Kang Emil sekarang atau Bang Emil sekarang tentu sudah berbeda dengan Emil yang dulu kan begitu. Nah itu yang juga makanya dia juga berkali-kali juga minta maaf kan. Ya artinya kalau masih belum juga mau maaf lagi juga enggak apa-apa minta maaf lagi. Karena memang itu sesuatu yang satu hal yang memang tidak bisa dihapus kan seperti itu. Dan fakta bahwa dia mengakui memang dulu seperti itu. Ya wajar lah namanya juga jiwa muda kan. Ya sekarang lebih arif lah. Lebih arif ya Pak. Arif tentu saja. Dan Pak Pramono tidak memanfaatkan ini untuk campaign di ruang digital ya Pak ya? Saya sama sekali tidak memanfaatkan ini. Bahkan saya dimanfaatkan orang untuk bereaksi terhadap satu hal yang menurut saya sangat sensitif dan kemarin sudah saya jawab. Contohnya begini, saya sudah mengatakan dari awal bahwa saya tidak akan politik agama, budaya, etnisitas, agama dan sebagainya. Maka ketika ditanyakan bagaimana dengan mengaji setelah maghrib, itu kan programnya sudah ada sejak program Mas Anies. Saya bilang semua program yang baik akan kami teruskan, tetapi saya tidak mau ngomong urusan politik agama. Dipelintirlah bahwa seakan-akan Pramono Anung anti-Islam. Makanya saya langsung terbuka aja. Saya bilang, oke, saya nggak menuduh siapapun ya, ini karena di ruang publik. Oke, gini aja, kalau begitu para gubernur atau wakil gubernur diuji aja lomba ngaji secara resmi diadakan oleh KPU dan saya mau bertanding untuk itu lomba ngajinya. Berani ya Pak ya? Berani banget. Berani banget ini, luar biasa. Jadi sekali lagi kita harus menjawab dengan lugas kepada ruang publik yang mencoba untuk mengganggu kita dengan hal yang kita yakini bahwa politik agama ini tidak boleh terjadi di dalam Pilkada Jakarta. Karena Jakarta pernah robek karena politik agama. Itu saya lakukan ya. Iya, oke. Mbak Kade nih giliran nih. Mbak Kade, ya, silakan, kebetulan Pak. Di sekitar Mbak Kade ini adalah para influencer nih. Ada menantu, siap gitu kan. Ada juga anak yang aktif ini. Apakah nanti Mbak Kade juga akan memanfaatkan ya mereka ini sebagai support lah gitu ya. Kan punya follower luar biasa gitu. Silakan Mbak Kade. Ya terima kasih. Secara modal sosial itu pasti akan menambah bonus ya terkait putra-putri yang kadang udah puluhan juta followernya. Tapi kita juga harus memberikan ruang kepada mereka. Artinya pilkada ini kan bukan sekedar kita mendapatkan rekomendasi atau kepercayaan dari partai yang mengusung kita, tapi juga pilkada ini adalah gerakan bersama rakyat, yang menggerakkan rakyat. Bagaimana calon-calon
kepala daerah ini nantinya akan terus turun ke masyarakat, memberikan hadir secara fisik dan juga memberikan solusi terhadap masalah-masalah rakyat. Itu penting. Dan bagi saya anak-anak memang punya kesempatan yang luar biasa dan juga masyarakat di Kota Batu juga menginginkan kehadiran mereka. Tentu ini akan menjadi juga semangat bagi saya karena notabene ini kan mereka mendukung saya. Ibunya gitu ya, ini akan menjadi poin plus untuk kita, tapi ini juga harus disikapi juga terkait kampanye akbar yang harus kita lakukan, apakah ini efektif atau tidak, karena otomatis juga ketika kita membuat sebuah kampanye akbar, walaupun secara zonasi mungkin nggak bertemu dengan paslon lain, tapi ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan black campaign dan lain-lain. Tapi karena positif itu yang harus terus kita harus gaungkan. Saya pribadi menyampaikan kepada tim atau relawan atau tim sukses ataupun panitia komite dalam saya menjalankan kampanye sehat dan jujur dan adil ini, selalu saya bilang untuk kita memberikan keteladanan terkait kampanye untuk tidak melakukan serangan dan lain-lain, karena kembali saya adalah wakil perempuan yang harus memberikan keteladanan dan contoh-contoh yang arif, dan juga sekali lagi media sosial atau panggung-panggung kami untuk berkampanye ini harus dijadikan solusi dua arah untuk masyarakat bisa dilibatkan secara seluas-luasnya, dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk elit. Gitu. Mbak Kade, di ruang virtual itu seringkali ini namanya program live itu dipakai. Live, jadi langsung berhubungan dengan orang lah, konstituen itu. Apa ada rencana Mbak Kade bikin live terus nyanyi sama Aurel gitu ya? Ada nggak? Untuk supaya pendukungnya tuh tidak hanya dijejali program, kadang-kadang hiburan penting juga kan? Ya karena memang di tengah masyarakat yang semuanya serba sulit, kadang penyampaian yang secara ringan dan bahkan lucu gitu ya, atau gimmick justru lebih berdampak. Kebanyakan sih yang di semua konstituen atau warga justru pinginnya live atau telepon langsung dengan cucu saya. Oh gitu? Dengan cucu. Jadi memang itulah kembali ke genuine itu tadi, bahwa sesuatu yang sederhana, yang simple dan lebih menyentuh, itu yang lebih didambakan. Oke, nanti kalau live sambil nyanyi, saya dikabari Bu ya. Boleh banget. Boleh banget kan? Kita jadi nonton gratis gitu. Baik, saya ke Pak Firman. Pak, ini kan ruang virtual ini kan susah mengendalikan antara tim campaign dengan simpatisan, bahkan mereka kadang-kadang bikin sesuatu untuk membela calonnya atau orang yang dikaguminya tapi jadi bumerang. Jadi menurut Pak Firman gimana sih kiat supaya apa yang kita lakukan di ruang virtual itu tidak kebalik ke kita, jadi backfire gitu. Silakan Pak Firman. Baik, ya justru para kandidat itu harus mengawasi betul dan terlibat di dalam proses penyuksesan kemenangannya. Berbagai literatur juga di negara maju itu menunjukkan bahwa justru para sukarelawan itu sering mempunyai inisiatif sendiri yang kadang-kadang backfire terhadap kandidat yang kontraproduktif gitu kan Pak Firman. Sehingga kandidatnya yang perlu menegaskan sejak di awal, silahkan dukung saya dengan berbagai macam yang kreatif, tetapi saya mempunyai garis atau mempunyai visi untuk tidak menghalalkan segala cara. Nah ini penting digariskan, sehingga ketika ada yang keluar jalur, oh itu bukan urusan saya. Ya itu sudah kami ingatkan bahwa cara main saya tidak seperti itu. Nah, jadi memang itu adalah sebuah realitas yang seringkali di luar pengawasan atau kendali dari para kandidat. Pak Firman, sebenarnya kalau menurut pengetahuan Anda, itu bagusnya menyampaikan message lewat sosial media, lewat ruang virtual, itu kayak Mbak Krisdayanti tadi, kalau cuma bicara soal program kan orang bosen juga, apalagi kaum milenial sekarang. Saya lihat Pak Pram ini cara mainnya di sosial media sekarang agak beda. Dia justru memunculkan dulu orang yang kontra sama dia lalu dijawab, gitu kan Pak Pram? Iya kan? Ya. Nah, salah satunya itu influencer namanya Gamal tuh. Muncul gitu kan, lalu Pak Pram munculin dulu terus dia jawab gitu. Apakah model seperti itu efektif, Pak? Model kayak Pak Pram itu tadi, orang yang nggak suka sama dia dimunculin dulu atau kritik dia, terus dia jawab sendiri gitu. Ya, taktik yang dijalankan oleh Mas Pram itu kan orang lain mungkin belum tahu seutuhnya Mas Pram seperti apa. Ya. Nah itu sehingga diajak ngobrol,
ini loh saya sebenarnya itu bisa berubah. Nah tetapi tadi apakah lebih banyak menekankan pada hiburan? Tidak juga, kita bertanggung jawab untuk mendidik para pemilih ini paham programnya apa, bukan hanya dibuat senang-senang melupakan apa tujuan pembangunan sebuah kota atau sebuah provinsi. Tapi dulu Pak Gemoy juga enggak serius-serius amat menang Pak, ya kan? Nah justru itu yang kita harus evaluasi dan perbaiki. Apa namanya, kalau saya melihat ada 3 lapisan di dalam upaya pemenangan ini. Ya. Yang secara mikro pasti para kandidat itu sendiri ingin menang. Kemudian yang di level meso, para calon pemilihnya ini, selain harus diberikan penjelasan yang tepat tentang program-program, mereka juga harus dididik. Mereka ini tidak seluruhnya mau peduli dan paham dengan program-program politik. Nah, sehingga mereka harus dibuat tertarik, tetapi juga harus tahu apa yang akan dilakukan oleh para kandidat. Dan yang di level makro di Indonesia hari ini ekor dari peristiwa 2017 Pilkada DKI, kemudian 2019 kemarin itu masih masyarakatnya terbelah oleh narasi kebencian. Nah ini harus menjadi perhatian para kandidat, itu harus diselesaikan. Jadi bukan hanya di level mikro menang, tidak tahu orang lain seperti apa, masyarakatnya terpecah belah. Nah itu harus diutuhkan kembali. Dan itu juga dari masa ke masa kualitas pemilihan ini harus naik. Tidak hanya kampanye tadi yang menghibur saja, kemudian kita berdalih ya masyarakatnya masih hanya sampai di situ. Iyalah, joget itu yang penting kan, Mas? Penting di sela kejenuhan, tetapi bukan yang utama. Terima kasih. Ini karena waktunya Pak Ilham mendekati, saya mau ke Pak Ilham lagi. Pak Ilham, kan kadang-kadang kita terjebak di kampanye atau menyampaikan message ke ruang virtual itu yang serius-serius gitu. Bapak merasa perlu nggak sih yang bikin pesan-pesan yang ringan atau gaya-gaya yang nggak terlalu serius buat supaya kita masuk di Gen Z dan milenials, Pak Ilham? Iya, saya kira saya di antara iya perlu dan tidak. Tapi sebetulnya untuk menarik perhatian, orang kan harus punya perasaan dulu. Jadi maksud saya dia punya simpati, kita juga kadang-kadang pendekatan kepada orang kan dengan humor gitu ya. Jadi sebagian itu memang humoris gitu. Kita juga sekaligus juga bisa memperlihatkan bahwasanya kita ini punya kehidupan yang bukan saja misalnya buat diri saya bukan saja teknologi dalam pesawat gitu ya. Tapi ada juga yang lain gitu ya. Dan itu menurut saya itu bagian penting daripada bagaimana kita berkomunikasi. Karena dalam kenyataannya para pemilih Indonesia masih mayoritas mungkin 70-80% memilih secara emosional, bukan rasional. Oh gitu ya. Jadi biarpun kita menunjukkan program-program kita, ini bagus, ini kita akan lakukan di masa mendatang, ini tidak baik, tapi sebetulnya dalam ketika mereka memilih, itu kesimpati. Jadi media itu menurut saya itu penting dan kadang-kadang kita underestimate nilai daripada hal-hal yang kita anggap remeh, receh gitu, tapi ternyata penting gitu ya. Karena ada konektivitas dengan kita. Ya, tapi Pak Ilham nggak perlu belajar joget kan? Wah. Kadang-kadang penting juga loh Pak ya. Iya, barangkali kalau di Jawa Barat mungkin bukan joget tapi jaipongan. Gitu. Jaipong ya. Itu mungkin lebih untuk perempuan. Iya. Terima kasih, saya Bu Dika Budiru dulu nih. Bu, tadi Ibu belum cerita nih bagaimana kesulitan yang dialami lembaga Ibu ini untuk menyelesaikan proyek BTS 4G di daerah 3T ini. Yang tentu ini penting juga buat kepentingan untuk pilkada serentak ini. Apa sih Pak kesulitan dan barriernya selama ini? Baik, ini secara khusus saya harus terima kasih ke Pak Pram ini sebagai menteri, mantan menteri saat itu. Karena ini kami dapat... Bukan karena Ibu dukung Pak Pram. Bukan. Ini ya? Sebagai menteri saat itu. Sampai salah paham. Nah. Saya pemilih Banten Pak. Oh iya. Jadi waktu itu di bulan Desember beliau memberikan surat sesuai perintah Pak Presiden saat itu kami untuk menyelesaikan 600 tersisa wilayah di Indonesia yang belum ada 4G.
Terima kasih banyak Pak Pram. Itu adalah wilayah-wilayah di Papua yang ada kahar keamanan dan memang tantangannya selain tentu geografis yang belum kami selesaikan hanyalah yang terkait dengan gangguan keamanan yang membahayakan nyawa tim kami, Pak. Jadi intinya bahwa yang jadi masalah adalah jaminan keamanan di wilayah-wilayah lagi rawan konflik gitu ya Bu ya? Ya, dan kapasitas yang tersedia. Misalnya kalau enak ya Pak, kalau di Pulau Jawa ini kita bicaranya fixed broadband, kita bicaranya tentang bahkan sudah 5G tadi Bu Airin sudah sempat sampaikan. Tapi ketika kita bicara di wilayah-wilayah 3T, kapasitas menaikkan dari 2 Mbps saja ke 4 Mbps itu sangat sulit karena kapasitas satelit juga terbatas. Jadi kalau boleh saya menitipkan pesan Pak, untuk para calon kepala daerah kita apabila nanti terpilih itu pada saat nanti terpilih menjadi kepala daerah, buatlah sedikit program untuk juga memajukan wilayah-wilayah 3T, walaupun itu mungkin program lebih kepada bagaimana mentransfer keilmuan, transfer keterampilan yang sudah kita miliki di Pulau Jawa ini kepada wilayah-wilayah 3T. Jadi sekalian ketemu titip pesan lah gitu ya, kira-kira begitu ya. Ya, makasih. Bagus juga ini titip pesan. Dan Bu Airin, bahwa tadi disampaikan juga bahwa meskipun ibu ini politisi, perempuan, baper gitu, ada nggak satu trik gitu ya Bu, untuk menghadapi supaya kita nggak stres dalam menghadapi kampanye black campaign gitu loh? Ya tadi balik lagi bahwa manusia itu ada 3 gitu aja. Nggak, jadi nggak ada rumusnya dong kalau nggak gitu? Nggak ada rumusnya, jalanin aja hidup. Jalanin aja hidup dan bagi saya pada prinsipnya bahwa saya dulu termasuk orang yang tidak aktif di dunia maya. Ya. Karena bagi saya dunia nyata saja udah pusing gitu kan, udah pusing gitu. Saya termasuk itu. Tapi mau tidak mau sebagai kepala daerah saat itu, kita harus bisa menyampaikan dalam rangka program pertanggungjawaban transparansi dari sebuah program kegiatan sebagai wali kota Tangerang Selatan. Makanya kenapa di Tangsel saat itu kita bikin Smart City dan juga tentunya beberapa hal untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah sedang kita lakukan dengan transparansi dan transparan. Hari ini pun juga sama, saya bersyukur alhamdulillah dengan perubahan yang luar biasa di mana teknologi bisa menjadi sebuah campaign juga bagi kita, maka mari kita mulai hari ini, hari ini dengan misalnya dimulai kita kampanye secara langsung di darat maupun juga di udara. Dan yang kedua juga tentu untuk menjaga pilkada ini berintegritas dan bermartabat. Dan juga tentu yang menarik tadi disampaikan oleh Bu Indah bahwa di setiap TPS itu sinyalnya nggak boleh hilang karena kan biasanya ada saksi. Kalau dulu saksi itu kan saya ingat persis ya Pak Pram, izin Pak Sus ya, zaman dulu kan kita harus lari-lari gitu kan ngasihin ke partai politik atau apa. Tapi hari ini kita tinggal foto aja, tinggal foto klik C1 bisa langsung masuk ke tim kita akan sudah bisa mulai menghitung tabulasi, dengan aplikasi tabulasinya. Dan mudah-mudahan itu juga bisa menghilangkan kecurangan-kecurangan di lapangan. Sehingga yang ada isu bahwa nanti akan suara hilang beralih dari angka 11 bisa jadi 10 atau yang lainnya kan adanya bukti itu kan dengan digitalisasi. Dan yang kedua saat kita jadi kepala daerah nanti tentu bagaimana kita melakukan reformasi birokrasi, e-government itu juga penting dalam rangka transparansi, pertanggungjawaban, program kegiatan, akuntabel dan bersih dan yang lainnya. Sehingga masyarakat juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Bentuk pertanggungjawaban kita sebagai kepala daerah pun juga tentunya bukan kita ingin terlihat di dalam media, tapi sebetulnya kita sebagai kepala daerah harus bisa dan mampu mempertanggungjawabkan. Pertama, janji kita saat kampanye, apakah tahun pertama sudah bisa dijalankan, di akhir masa jabatan, tengah-tengah dan juga di akhir. Dan juga tentu komunikasi. Masyarakat juga bisa menyampaikan kalau mereka keberatan, kalau mereka memberikan masukan, bisa secara langsung. Yang biasa saya lakukan sebagai wali kota Tangsel waktu itu yang akan insya Allah saya bawa open office setiap hari Jumat. Dari jam 8 biasanya sampai sebelum Jumatan, masyarakat boleh ketemu dengan saya. Ibu. Jadi dalam rangka tentu transparansi. Mohon maaf Bu, tadi Bu Airin belum kelar loh ngomongnya keputus tadi. Oh, iya. Jadi ada hal-hal yang pasti teknologi dan digitalisasi ini pun juga dalam rangka bukan hanya saat pilkada saja, tapi pada saat kita nanti setelah jadi dan dilantik juga bagian dari proses transparansi program kegiatan yang kita lakukan dengan APBD yang kita punya. Dan juga tentunya menjadi rujukan bagi masyarakat untuk bisa melakukan monitoring evaluasi terhadap diri kita. Dan juga tentunya juga menjadi bagian dari kanal untuk kita bisa berkomunikasi. Karena menarik saat saya kunjungan kemarin di beberapa titik di masyarakat dan pada saat dialog dan diskusi dengan ada anak-anak mahasiswa. Bu Airin hari ini baca visi misi, Bu Airin janji ABCDFG. Bagaimana pada saatnya nanti kita menagih janji-janji Bu Airin ini? Ini juga pasti akan ditanyakan juga oleh teman-teman calon yang lainnya. Maka salah satunya juga tentu dengan teknologi. Dengan teknologi ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga dalam rangka percepatan proses pembangunan. Contoh pendidikan.
dulu sebelum COVID, terlepas COVID itu menjadi sebuah bencana, tapi ada manfaatnya kan. Saya ingat persis dulu bagaimana mendorong aplikasi yang saya lakukan, si Sumaker surat masuk dan keluar di pemerintahan, jadi nggak terlalu banyak kertas. Itu eselon 2 saya notabene yang usianya udah sepuh, itu susah gitu kan. Bingung ya Bu ya? Iya, untuk sekolah dan yang lain. Tapi pada saat kejadian COVID, semuanya bisa cepat belajar. Semuanya bisa cepat belajar dan hari ini pun juga pola pendidikan, pembukaan lapangan kerja yang saya juga 2 tahun yang lalu masih nggak ngerti tuh nih anak-anak ngomong, Bu jangan lupa ya loker apa, ternyata lowongan kerja gitu kan. Nah ini kan terjadi ada misalnya pungli. Saya temukan di lapangan dan banyak curhat masyarakat tentang lapangan kerja ini juga akibat dari tidak transparannya sebuah perusahaan untuk membuka lapangan kerja. Maka reformasi birokrasi di Dinas Tenaga Kerja di Banten ini harus saya lakukan. Salah satunya dengan digitalisasi kita dorong. Karena salah satu fungsi gubernur itu adalah pengawasan di bidang ketenaga kerjaan. Kita buka, kita minta perusahaan di Banten itu transparan dan juga bisa dilihat, nggak ada lagi percaloan. Tapi di satu sisi kita juga harus memberikan pelatihan kepada anak-anak kita. Nggak cukup anak-anak kita cuma lulusan SMA, SMK. Bagaimana sekolah vokasi, balai latihan kerja, dan juga mendorong anak-anak muda menjadi entrepreneur. Kalau semuanya pengen cari kerja, tapi kita nggak dorong entrepreneur, ini juga berat. Karena izin Pak, ya angka pengangguran di Banten kan tertinggi di Indonesia. Walaupun sudah turun dari 10% menjadi 7%, tapi menjadi PR bagi saya nanti jika Allah menakdirkan saya menang dan dilantik jadi gubernur. Amin. Ini yang PR bersama, mendorong anak-anak muda menjadi entrepreneur, karena logikanya gini, dan peningkatan para pelaku UKM, selalu saya sampaikan. Misalnya ibu-ibu ya Bu, misalnya Mbak Yanti nanti bisa ketemu di lapangan, ada yang jualan kue. Dia pegawainya cuma 2, tapi pada saat dia nanti UKM-nya naik kelas, maka dia akan butuh misalnya 15 pegawai. Berarti ada 13 pegawai yang dia butuhkan. Kalau kita dorong para pelaku UKM UMKM naik kelas, 100 saja UKM UMKM, berarti 100 dikali 13, berarti ada 1.300 lapangan kerja yang dibuka. Ini PR juga dalam rangka untuk naik juga misalnya jualan kue, pengalaman kemarin kan juga nggak bisa lagi secara offline kan, sekarang juga bisa secara online dan yang lainnya. Jadi digitalisasi ini tidak berhenti saat di pilkada saja, tapi pada saat nanti setelah kita jadi kepala daerah. Jadi pejabat publik ya, terima kasih. Bu Erin, ya kita masuk ke Q&A ya, tanya jawab gitu ya. Boleh ya Pak Pram ya? Ya. Jadi teman-teman mahasiswa, siapa yang ingin menanyakan sesuatu, namanya siapa, ditujukan kepada siapa? Silakan Mbak. Oke, selamat sore Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan nama saya Ziana Walidah, saya perwakilan dari Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya aja kepada Bapak Ibu tentang apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam mengelola komunikasi dengan tim SES, terlebih di ruang digital yang sekarang semakin meningkat selama kampanye berlangsung ini. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya jelas ya Pak Suswono ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan tim SES ya, dengan simpatisan supaya apa yang kita lakukan dan mereka lakukan tidak jadi backfire, kira-kira membawa manfaat buat kita. Pak Sus, silakan Pak Sus. Ya tentu kita selalu menekankan ya kepada tim SES untuk tadi menyampaikan gagasan-gagasan besar dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan Jakarta ya, karena kita kontestasinya di Jakarta. Bahwa kemudian ada kritikan-kritikan yang ada, ya artinya ya kita jawab ya sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kalau memang dia perlu jawaban ya. Tapi seperti yang saya katakan, kadang-kadang tidak ada yang tidak perlu jawaban. Memang tidak mau tahu. Kan ada orang yang memang ingin tahu dan ada orang yang tidak mau tahu. Ya. Tapi kritiknya kadang-kadang ya tadi ya tajam-tajam seperti itu. Nah, jadi yang penting kita menjelaskan saja secara fair gitu ya, apa gagasan-gagasan besarnya. Rata-rata kalau mereka memang punya kemauan untuk ingin tahu, biasanya malah akhirnya di ujungnya cukup baik ya. Dia berterima kasih ya, atas gitu penjelasan yang sangat menjadi clear gitu ya. Ya karena kan ada apalagi yang terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya ya. Nah, dulu kita diserang begini kan. Ya. Nah, alhamdulillah dengan podcast yang ada, yang kita juga sering lakukan, ternyata akhirnya mulai berkurang dan lumayan ya Pak ya? Itu cukup efektif ya. Jadi yang penting kita membuka ruang publik tadi. Artinya jangan menutup diri ya. Karena pada akhirnya memang ini satu keniscayaan yang memang harus dilakukan oleh calon gitu ya untuk berinteraksi gitu, Mas Pram, ini gimana ini? Menghadapi kendala gap ini, kadang-kadang antara paslon dengan
tim suksesnya atau tim kampanye dan para simpatisan nggak nyambung ini Pak. Jadi pola komunikasinya juga harus tepat. Yang pertama saya tidak ingin mengulangi apa yang disampaikan Pak Sus, tetapi kita harus tahu bagaimana masuk pada pertama di internal tim saya sendiri, pola komunikasinya harus terbuka. Sekarang ini kan banyak media yang bisa digunakan misalnya dengan WA Group atau dengan rapat terbuka dan sebagainya. Tetapi yang tidak kalah penting sebenarnya pola komunikasi kepada Gen Z dan milenial, juga kepada pemilih yang konvensional. Cara pendekatannya totally pasti different. Kepada yang milenial dan Gen Z, message kita sampaikan melalui ruang digital. Tetapi yang pemilih konvensional, mau tidak mau, suka tidak suka, proses tatap muka dan menjelaskan ini menjadi penting sekali. Ya. Seperti saya sebelum ke sini, saya akan bertemu di Cideng dengan masyarakat yang cukup lumayan banyak, mereka sangat konvensional, bahkan ada yang umurnya 98 tahun masih pengen datang dalam kampanye itu. Ini menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta ini mendapatkan perhatian publik yang begitu besar. Sehingga dengan demikian dua cara tadi untuk komunikasi, tetapi yang tidak kalah penting untuk tim saya sendiri, mereka tidak boleh menyampaikan apa yang disampaikan itu bertentangan dengan apa yang menjadi spirit dari calon. Terutama apa yang sudah dirumuskan dalam program, visi misi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian saya secara ketat sekali lagi menyampaikan kepada tim saya, nggak boleh bicara urusan agama, urusan etnisitas, urusan ini. Tetapi seperti saya pribadi, saya ini orang Jawa, saya tetap aja pengen dipanggil Mas karena memang saya di Jawa pakai Mas. Kemudian Bang Dul ya Bang Dul, Cak Lontong kebetulan ya Cak ya Cak. Jadi ada 3 Mas, Bang dan Cak. Karena Jakarta ini multi etnis ya, Indonesia mini lah. Sangat multi etnis. Dan itulah yang kami lakukan, sehingga dengan sadar melakukan itu. Dan alhamdulillah penerimaannya sangat baik sekali. Gitu ya Mas ya. Bu Airin, ini gimana ini menjaga gap antara apa yang Ibu pikirkan dengan apa yang dipikirkan tim campaign dan para simpatisan. Ini kadang-kadang ngeslong gitu Bu, nggak nyambung gitu. Ya. Tentunya terima kasih kepada simpatisan yang kadang-kadang luar biasanya saking militansinya ke kita kan gitu. Tapi di satu sisi juga saya tidak pernah lelah dan berhenti menyampaikan apa menjadi visi misi saya dan Pak Haji Ade dan apa yang akan kita lakukan, jika Allah menakdirkan saya menang dan dilantik. Itu terus, jadi lama-lama juga mudah-mudahan dan jangan pernah lelah kita menjelaskan kepada tim kita, kepada masyarakat yang notabene akhirnya mereka memahami dan mengetahui apa saja sih yang akan kita lakukan saat nanti terpilih. Dan juga tentu ingin menyampaikan bahwa ya inilah saya gitu, ini saya dengan segala kelebihan kekurangannya, bantu saya. Dan secara langsung, tidak langsung juga tentu kita akan bisa, pengalaman saya kan hampir, kalau saya mungkin lebih dulu daripada Pak Pram yang mendadak, Mbak Yanti yang mendadak juga, mungkin Pasus juga sama. Kalau saya kan memang udah diperintahkan partai kan 2 tahun yang lalu gitu, jadi otomatis dari visi misi yang saya susun pun juga itu berdasarkan temuan saya di lapangan, yang di lebih 1.400 desa saya kunjungi seprovinsi Banten. Dan akhirnya juga saya memahami, saya ketemu dengan masyarakat di Kota Tangsel, kebutuhannya apa, kabupaten, akhirnya mereka juga memahami siapa saya. Kayak Mas Pram, Ibu punya rambu-rambu nggak buat tim kampanye sama simpatisan, nggak boleh ini ada nggak? Selalu saya sampaikan apa yang sudah, sedang dan akan kita lakukan. Dan tentu kita harus menyampaikan apa adanya, tidak berlobby, harus seperti diri saya sendiri ataupun Pak Haji Ade sendiri seperti apa. Dengan program dan kegiatan dan visi. Karena saya meyakini, walaupun mungkin anak-anak Gen Z, milenial atau misalnya ini pada bosen lah kalau liatin visi misi begini-begini. Tetapi mudah-mudahan kita nggak pernah lelah kayak kita mendidik anak-anak kita kan. Ayo sholat. Tapi kan kalau misalnya terus kita sampaikan lama-lama juga mereka bisa memahami. Nah untuk tim yang kita punya ini kan saya bilang ada monitoring dan evaluasi. Program-program kegiatan kita dalam rangka pemenangan juga selalu kita lakukan. Dan alhamdulillah saya bersyukur punya tim yang solid dengan segala kelebihan dan kekurangannya saling mengisi. Gitu dan ini pun juga menjadi komunikasi yang tadi Pak Pram bilang, bisa secara langsung rapat rutin, bisa by WA. Dan kita langsung segera menyelesaikan jika ada persoalan di lapangan seperti apa. Dan selalu saya berprinsip jangan pernah kita terprovokasi dengan black campaign yang mereka lakukan. Udah tunjukin aja siapa kita. Berikan jawaban bahwa apa yang akan kita lakukan nanti. Menurut saya masyarakat Indonesia terutama Banten udah pada pinter udah pada cerdas. Jadi yakin itu saja sih. Itu saja. Mbak Kade, apakah Mbak Kade setiap hari tadi menjawab pertanyaan dari teman UI itu mendapatkan briefing dari tim mengenai isu-isu yang beredar di sosial media, di ruang virtual, sehingga Mbak Kade kemudian bisa memberikan umpan balik kepada tim dan simpatisan?
Ya kita jelas kalau rapat rutin setiap hari itu pasti ada briefing dan juga evaluasi. Semalam apapun seberapa banyak titik yang kita kunjungi dalam setiap hari kita selalu melakukan briefing setiap malam. Mbak, kalau boleh saya tahu Mbak, biasanya yang nyerang-nyerang Mbak ini atau evaluasi terhadap Mbak Kade itu biasanya ngobrolin apa sih yang dilaporkan tim? Kalau boleh tahu ini. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sih positif semua ya, nggak ada positif, yang ya. positif sekali. Tonnya bagus ya. Ya, artinya yang tadi disampaikan oleh senior kami, Pak Pram selalu menyampaikan juga bahwa kita juga tidak boleh melulu bicara tentang hal-hal secara digital, tapi yang konvensional pun ya untuk masyarakat Kota Batu ini jelas sangat luas. Karena itulah kalau tim dari Media Center KD selalunya memang menampilkan visual secara gimmick terus lebih kekinian dengan font-font tulisan yang memang menarik. Tapi bagaimana saya menyentuh secara langsung masyarakat secara humanis door to door bahkan dan tim medianya harus pandai untuk menangkap komunikasi saya dengan warga gitu. Itu yang lebih harusnya disampaikan yang akhirnya itu yang real masyarakat inginkan. Ya. Pak Firman, Pak, apa sih minus plusnya menggunakan digital sebagai penyampai pesan dengan itu tadi ketemu langsung? Ya kalau di Jawa Barat ya ketemu langsung atau di Banten ketemu langsung ya pening kepala karena daerahnya luas ya kan. Ya sebulan 2 bulan bisa pingsan dia gimana. Kalau di Jakarta masih enak, di Batu masih 170, 160, 3 kecamatan. Lah kalau di Banten sama di Jawa Barat gimana Pak Firman? Ya menjawab Bapak dan tadi rekan mahasiswa. Media sosial ini plusnya adalah dia sangat cair, dia bisa menghadirkan realitas yang tadinya nggak ada itu bisa ada. Teman-teman mahasiswa kan tahu ada makanan yang ada di ujung sana kita nggak pernah dengar, tahu-tahu muncul di TikTok berulang-ulang, akhirnya kita tertarik. Atau destinasi wisata yang nggak ada, tahu-tahu dimunculkan berulang-ulang akan jadi muncul dan kita tertarik. Nah demikian juga dengan personality dari para kandidat, itu hal-hal yang belum muncul bisa dimunculkan. Itu sangat cair, tetapi juga karena cairnya dia juga bisa dengan mudah dibantah oleh pihak yang lain. Nah ini akhirnya kan memancing perang perhatian. Nah sehingga di sini tantangannya adalah harus solid dalam konsep, dalam ide, gagasan, sehingga tidak mudah digoyahkan, apalagi tadi dengan fitnah, black campaign dan sebagainya. Nah ini itu positifnya dari media sosial, sangat fleksibel, sangat cair, dan kemudian tadi menghadapi kandidat yang begitu banyak jumlahnya, dia akan lebih murah, lebih efisien. Nah, kemudian dengan pertemuan tatap muka itu kita bisa mengibaratkan media sosial ini seperti etalase. Nah, orang masih harus tetap perlu melihat wujud aslinya, seperti apa, asli apa enggak, apa hanya jangan-jangan karena keperluan etalase yang ditampilkan harus lebih baik. Nah, di situ letak keotentikan antara yang media sosial dengan yang analog itu harus konsisten, tidak boleh bertentangan. Jadi proporsional supaya bisa lihat gantengnya Mas Pram secara langsung. Betul. Ya kan? Cantiknya Bu Airin dan Pak Kade secara langsung, ya kan? Ya. Dan kemudian wise-nya Pak Sus secara langsung gitu. Ya. Kan begitu ya. Baik, ini satu lagi boleh ya Mbak Kris sama Bu Airin? Satu pertanyaan lagi boleh ya? Terakhir, iyalah ya. Baik, silakan. Ada? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Faiz Nabawi, saya mahasiswa jurusan Teknik Planologi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Trisakti yang alhamdulillah hari ini saya diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Baik, tekan. Sebelum saya memulai pertanyaan, saya coba mengulas bagaimana tema diskusi kita untuk mewujudkan kampanye damai, padahal kita tahu di awal pembuatan proses regulasi pilkada itu jauh dari kata damai. Saya coba langsung menyampaikan pertanyaan ini terkhusus kepada Pak Suswono dan Pak Pramono. Kita tahu Jakarta adalah kota global. Saya pun anak planologi, saya anak perencanaan wilayah kota. Ada 3 sektor dalam isu yang sangat Gen Z hari ini coba telaahi. Pertama sebagai tata kelola, bagaimana
Jakarta bisa menerapkan prinsip good governance yang baik. Yang kedua, sektor pendidikan, bagaimana kota global ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana Jakarta bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran. 3 hal tadi itu menunjang bagaimana Jakarta bisa dikatakan sebagai kota global yang inklusif dan bisa memodifikasi bagaimana masyarakatnya terwadahi. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Sus dulu, Pak Sus. Yuk, kita tanggapi pertanyaan ini karena bisa membentuk good governance nanti di Jakarta. lengkapnya tentu saja bisa dibaca di visi misi yang sudah kami serahkan ke KPUD ya. Sebenarnya bisa di-download sih. Saya kira cari aja visi misi Ridho ya. Insya Allah akan ketemu itu. Yang jelas bahwa kehadiran Pak Ridwan Kamil ke Jakarta itu memang diminta langsung oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ya, untuk terutama membenahi perkampungan kumuh di Jakarta. Ya, karena kita tahu bahwa terutama ya kalau di Jakarta Barat, saya sudah sempat ke Tambora, itu luar biasa ya. Bahkan ada satu rumah itu diisi oleh 3 keluarga. Untuk tidur pun harus pakai sip. Ya, itu bayangkan seperti itu. Nah, ini kan tentu bagaimana nanti ke depan orang miskin kota ini tetap bisa tinggal di kota. Padahal kan sekarang ini tanahnya sudah mahal kan. Jadi memang nggak mungkin akan terjangkau. Nah, oleh karena itulah gagasan Pak Ridwan Kamil yang saya kira dia sudah cukup banyak pengalaman. Dia seorang arsitektur yang karya-karyanya juga sudah cukup banyak. Nah, dia akan menata bagaimana supaya ruang terbuka hijaunya makin banyak. Ya. Sekarang ini hanya ada Ecopark ya di Tebet. Itu hari Ahad yang lalu saya ke sana sama cucu-cucu saya bawa ke situ. Dan udah beberapa kali saya ke situ. Itu dari mulai bayi sampai kakek-kakek ada di situ. Rame sekali ya. Dan memang nyaman sekali. Anak-anak bisa dari pagi sampai sore pun betah di situ. Ya, saya tanya kenapa ke sini? Gratis Pak katanya. Ya, ini faktornya karena gratis. Ya. Tapi problemnya di parkir. Nah, ini kan tentu juga harus nanti diatasi gimana cara membangun parkir. Ya soal tadi, soal perencanaan tadi. Jadi itu diantara penataan itu. Termasuk juga, jadi memang dari data dari penelitian, Jakarta itu termasuk kota terstres nomor 9 Mbak. Di dunia. Ya. Ya, nomor 1-nya Mumbai. Ya. Ya. Maka ini kan persoalan-persoalan yang ini diantaranya adalah ya karena persoalan Jakarta yang klasik kan, soal kemacetan, soal banjir, soal harga pangan yang masih tinggi dan sebagainya. Itu saya kira membuat mereka memang wajar kalau ya tingkat stresnya tinggi gitu. Maka tentu kami nanti akan memberikan juga solusi dengan apa? Konsultasi online. Jadi memanfaatkan juga ini media sosial ini. Ya, di samping tentu juga rencana ada mobil keliling yang dulu mobil anti stres itu Pak ya. mobil konsultasi yang dulu pernah dipraktekkan di Bandung oleh Pak Ridwan Kamil. Artinya sudah dilakukan ya. Sampai ada anak SD pernah katanya konsultasi ke mobil itu gitu ya. Nah, di sana tentu akan dilengkapi psikolog, mungkin ada psikiater, ada rohaniawan ya kalau urusannya persoalan agama dan sebagainya. Nah, jadi intinya kami akan menata secara komprehensif. Jadi tadi bagaimana ke depan membangun membangun rumah vertikal di atas pasar, di atas stasiun, di atas sungai, bahkan di atas jalan. Ya, artinya memanfaatkan lahan-lahan yang ada dengan apa? Sehingga mereka nanti terjangkau. Saya tanya kepada mereka, ini kalau dibenahi bersedia nggak misalnya pindah ke rumah susun ini atau ke rumah yang vertikal ini? Dia bilang ya sepanjang dia bisa benar nanti menghuni di situ, ya maka dia siap gitu, diatur, ditata gitu ya, sehingga bisa bayangkan. Atau misalnya untuk tempat-tempat yang tidak memungkinkan lagi, ya naik, rumahnya dinaikkan ke atas dengan dia sudah punya paket yang kira-kira murah, tetapi dengan model knockdown, dia bisa nanti naik ke atas. Sehingga seperti tadi satu rumah, 3 keluarga, kita bisa bikin 2 atau tiga tingkat. Sehingga masing-masing keluarga punya tempat seperti itu. Okay. Jadi itulah yang nanti lengkapnya bisa dibahas. Kaitan dengan pendidikan, kami tentu akan terus ya kebijakan-kebijakan gubernur sebelumnya ya, baik Pak Heru yang sekarang, Mas Anies, kemudian juga Pak Ahok dan seterusnya yang masih yang bagus-bagus ini kita akan teruskan, bahkan akan kita tingkatkan ya. Dan yang belum ada kita akan adakan. Yang penting insya Allah kalau Ridho menang, maka
rakyat Jakarta insya Allah di akhir kepemimpinan Ridho lebih bahagia dari yang ada sekarang. Oke, Mas Bram. Nah, ini kota global dari pertanyaannya. Yang pertama saya ingin menjawab Mas Faisal sebagai Presiden Mahasiswa Trisakti. Mudah-mudahan nasibnya lebih baik dari saya. Saya dulu Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Saya umur 32 tahun sudah menjadi anggota DPR RI. Saya terpilih anggota DPR RI 4 kali. 2 kali jadi menteri, umur 34 menjadi sekretaris Presiden Megawati. Mudah-mudahan nasib jenengan lebih baik dari saya. Iya, mantap. Yang kedua, mengenai lapangan kerja, mengenai MK dulu. Tadi di awal disinggung, saya ini maju karena Mahkamah Konstitusi. Kalau enggak pasti Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono mungkin lawannya kota kosong. Ya, enggak tahu, tapi karena kemudian ada keputusan MK 60-70, ada lawannya saya. Satu. Yang berikutnya tentang 3 hal yang disampaikan tadi sebenarnya sama dengan apa yang saya sampaikan di awal. Lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. Bagi saya lapangan kerja yang paling penting adalah harus ada kreativitas yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta ini. Maka kalau saya mendapatkan amanah itu setiap 3 bulan ada job fair di kecamatan. Dilakukan secara terbuka dan semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa bertanya tentang job fair tersebut. Yang kedua, pada setiap kecamatan harus punya yang namanya balai latihan kecamatan untuk tenaga kerja. Dan itu pasti akan memperbaiki hal yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya, maka pencari kerja di Jakarta, kalau sekarang ini kan ada namanya Jack Naker. Sekarang harus dirubah. Benchmarkingnya harus dengan Jaki. Kalau Jaki, siapa saja bisa melihat secara terbuka dari manapun. Itu akan memudahkan orang untuk mencari kerja. Sehingga dengan demikian menjadi sangat mudah orang kemudian dengan latar belakang atau ijazah yang dimiliki. Bahkan saya akan menurunkan PPSU pasukan oranye Pak Ahok yang sekarang ini tiba-tiba menjadi SLTA syaratnya menjadi SD. Ataupun orang yang bisa baca tulis. Kenapa itu dilakukan? Untuk bisa membuka ruang kerja yang sebanyak mungkin, nanti ada pasungan merah, biru dan sebagainya. Sehingga dengan demikian maka kreativitas untuk mengadakan itu harus dilakukan. Untuk BPJS Kesehatan, sekarang ini datanya buruk banget di Jakarta. Maka harus ada refreshing data, perbaikan data yang berhak menerima BPJS dan sekaligus untuk lansia itu harus dikembalikan. Sedangkan untuk pendidikan ada 2, yaitu KJP, Kartu Jakarta Pintar, dan KJMU. Untuk mahasiswa anak orang tidak mampu, maka negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga tersebut untuk bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian program ini dilakukan dan saya yakin kalau ini dilakukan, termasuk tadi kalau Pak Sus punya mobil curhat, maka di Jakarta hanya perlu 2 hal aja. Satu yang namanya balai kota dibuka 24 jam, bagi siapa saja bisa melaporkan, yang dulu dilakukan oleh Pak Ahok. Yang kedua, online 24 jam secara langsung ditangani secara profesional, sehingga curhatnya lewat online. Dan itu pasti bisa dilakukan. Dan saya yakin itu akan bisa. Tapi curhatnya dijawab kan Pak? Dijawab, harus dijawab. Dan yang menunggu siapa? Psikolog. Ya. Dan mereka kita bayar dengan uang yang cukup untuk itu. Dan saya yakin ini bisa dengan mudah untuk menurunkan tensi, stres yang sekarang terjadi. Dan yang terakhir Mas, ini, saya sudah menerapkan yang namanya work from everywhere di Kementerian Sekretaris Kabinet. Jadi bagi Gen Z mereka, ini pengalaman pandemi COVID kemarin, menjadi pelajaran yang berharga. Bagi Gen Z mereka senang sekali. Dan ternyata produktivitasnya naik tinggi. Mereka bisa bekerja dalam 1 minggu, 5 hari, 3 hari di rumah, 2 hari ke kantor. Kemudian kita juga menyiapkan yang disebut dengan daycare. Daycare itu bagi yang ibu hamil, pasangan suami istri yang baru. Sehingga mereka juga boleh dicek di tempat saya, itu sudah saya jalankan. Dan alhamdulillah itu membuat produktivitas di kami menjadi naik tinggi. Terima kasih. Oke, kita sudah di penghujung acara. Saya minta mulai dari Bu Dirut menyampaikan closing statement pendek aja Bu. Dan Ibu Dirut, Mbak Kade, Ibu Airin, Pak Pramono, Pak Sus, dan terakhir Pak Firman. Silakan Bu.
Baik Pak Feby, saya sangat senang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sus. Di ruang publik beliau menyatakan dengan terang benderang bahwa kita tidak akan menyerang paslon lain. Artinya kita punya keyakinan bahwa pilkada saat ini itu tidak akan ada lagi politik-politik identitas yang kemudian mencederai rakyat. Nah yang terakhir Pak Feby, insya Allah minggu ini kita Kementerian Kominfo akan mendeklarasikan pilkada damai serentak dan itu juga melibatkan platform-platform digital sehingga kita akan membantu juga para calon-calon paslon kita ini untuk mengabaikan atau menegasikan apabila ada isu-isu negatif yang ternyata itu adalah disinformasi maupun hoax. Terima kasih. Baik, Pak Kadi silakan. Ya baik, terima kasih. Kontestasi pilkada adalah jalan konstitusi dan juga demokrasi. Jadi untuk mencari kepala daerah dan setelah ini diharapkan siapapun nanti yang menjadi pemimpin di daerah masing-masing kami harus terus bekerja dan juga merangkul dan juga bersama masyarakat untuk melakukan pembangunan kota dan desa dengan perannya masing-masing. Terima kasih. Bu Arin? Pilkada adalah pesta demokrasi. Namanya pesta, mari kita sambut dengan riang gembira. Adu gagasan itu penting untuk disampaikan dan digital atau ruang media menjadi alat yang lebih cepat lagi untuk kita menyampaikan program-program dan juga masukan dari masyarakat yang nantinya untuk menjadi penyusunan RPJMD. Maka oleh karena itu sesuai dengan temanya, wujudkan kampanye damai, makin happy di ruang digital. Mudah-mudahan everybody happy, semua orang senang menghadapi pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah di wilayah masing-masing di 37 provinsi di 514 kabupaten kota dan insya Allah mudah-mudahan berjalan damai, berintegritas, bermartabat dan juga tentunya memilih pemimpin sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing. Amin. Mas Ram, silakan. Saya kalau mendapatkan amanah untuk menjadi Gubernur Jakarta, maka saya akan bekerja keras dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan apa yang saya janjikan. Dan yang paling penting, kalau saya 5 tahun lagi, kemudian masyarakat memberikan penilaian bahwa saya tidak populer, karena saya berani mengambil keputusan, saya akan ambil resiko itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Sus? Ya, Ridho didukung oleh 15 partai. Ini adalah satu bukti bahwa terjadi rekonsiliasi antara dulu Kim dengan pasangan yang lain yang sekarang menjadi Kim Plus. Jadi ini sendiri sudah menunjukkan adanya satu rekonsiliasi dan ini adalah satu koalisi persatuan. Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa rakyat pun insya Allah bisa diajak bersama, tidak terbelah seperti pada pemilu yang lalu atau pilkada yang lalu. Dan saya yakin inilah saatnya kita menaikkan kelas demokrasi kita. Terima kasih. Iya, Pak Firman. Ya, media sosial, media digital kalau hanya digunakan untuk sekedar memenangkan kontestasi pilkada itu banyak sekali caranya, mulai dari hoax, disinformasi, misinformasi. Tapi tentu saja kita dalam melakukan pilkada ini bukan itu tujuannya. Kita ingin menemukan pemimpin yang berintegritas dan demi demokrasi yang berkualitas. Sehingga cara-cara yang buruk seharusnya dihindari. Terima kasih, kita sudah kita tepuk tangan buat narasumber kita. Terima kasih para narasumber yang telah meluangkan waktu. Dan sebelum kita tutup, saya ingin membacakan pantun penutup dulu ya. Ya, jadi tanggapannya asik ya, bukan cakep ya. Pakai sarung pergi ke acara kenduri. Kenduri kita dan isinya makan-makan. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Kalau ada khilaf dan salah, mohon dimaafkan. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Bapak Ibu sekalian. Jangan meninggalkan dulu karena kami masih mau memberikan kenang-kenangan Pak. Yang akan disampaikan oleh Pak Cip Tiantoro, Business Director Tribun Network. Pada Pak Cip kami persilakan Pak Cip.
foto.